Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan kue tradisional yaitu Nagasari pisang. Ini menggunakan 1 tepung dan juga menggunakan tambahan tapioka ya teman-teman. Jadi ada 2 resep. Untuk hasilnya nanti kalian bisa lihat dan silahkan nonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Cara membuatnya simple tanpa dimasak terlebih dahulu, hasilnya super duper enak. Oke, mau tahu bahannya apa aja, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita tuang 6 sendok makan gula atau setara 100 gram ya. Kemudian kita tambahkan santannya 700 ml, kemudian tambahkan daun pandan. Nah, ini kita aduk-aduk sambil kita rebus ya teman-teman, sampai nanti santannya itu benar-benar mendidih dan juga mendidih sempurna gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bahan keringnya ini kita siapkan dulu 250 gram tepung beras. Jadi ini hanya menggunakan 1 tepung, yaitu tepung beras tanpa tambahan tepung apapun ya teman-teman, maupun itu tepung tapioka ataupun tepung maizena ataupun tepung hongkoe. Jadi ini tepung beras saja. Nah, setelah mendidih, benar-benar mendidih, ini langsung kita tuang untuk santannya ke dalam tepung ya teman-teman. Nah, ini langsung ya teman-teman. Kalau sebelumnya ini bertahap, nanti hasilnya itu agak cair, tapi kalau langsung seperti ini nanti hasilnya itu lebih padat lagi, lebih enak dan juga lebih bagus ya. Nah, ini kita tuang semuanya 700 ml. Ini dalam keadaan benar-benar panas ya teman-teman. Nah, setelah itu kita aduk-aduk, kita campur antara santan panas tadi ke dalam tepung berasnya ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini tanpa penambahan tepung apapun, hanya menggunakan tepung beras dan dituang santan panas. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar kalis seperti kita masak di atas kompor, tapi ini lebih menu lagi ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba resep kali ini. Resep Nagasari yang paling simpel tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah kalis semuanya ya teman-teman. Ini baru kita diamkan dulu. Ini kita sisihkan. Kita tunggu sampai hangat atau dingin ya teman-teman, supaya adonannya itu lebih ngeset lagi, lebih menul lagi, nanti hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Nah, halus banget terlihat ketika kita aduk seperti ini. Untuk tepungnya itu atau adonannya itu benar-benar kalis ya teman-teman. Oke, setelah ini kita siapkan untuk pisangnya ya teman-teman. Sebelum kita siapkan pisangnya, ini ada daun pisang. Nah, cara aku bersihinnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dibersihkan, dilap-lap dulu, kemudian ini kita potong-potong atau kita sobek sebanyak sekitar 1,5 telapak tangan ya teman-teman, atau sekitar 16 cm. Kemudian ini kita panaskan di atas api kompor supaya nanti lebih mudah untuk mencetaknya ya teman-teman. Kemudian ini kita gunting-gunting supaya nanti lebih rapi lagi. Nah, oke, ini sudah selesai, baru kita kupas untuk pisangnya. Nah, di sini aku pakai pisangnya pisang kepok ya teman-teman. Kalian bisa gunakan pisang jenis apapun, yang penting enak digoreng atau dikukus ya teman-teman. Nah, ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini aja, baru kita siap untuk membungkusnya. Nah, untuk membungkusnya di sini aku taruh 1 sendok makan
adonan baru kita timpa atau kita masukkan pisangnya lalu kita gulung. Nah, ini cara gulungnya seperti ini ya teman-teman. Kalau ada ujungnya yang terlalu panjang bisa dipotong. Nah, kali ini aku bungkusnya seperti ini ya teman-teman, biar lebih cantik dan juga lebih rapi. Kita tekuk bagian pinggir-pinggirnya lalu kita lipat ke ujung sampingnya ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat di dalam video ya teman-teman. Ini nanti hasilnya rapi banget, cantik gitu. Nanti ketika dikukus pun tidak akan pecah ya teman-teman. Adonannya ini benar-benar pas, jadi seperti dimasak ya teman-teman. Padahal ini cuma disiram dengan santan panas saja. Ini hasilnya juga bagus banget. Nah, rapi ya teman-teman, cantik banget. Baru kita tata di atas loyang atau pengukusan. Kemudian kita siapkan airnya sudah mendidih, baru kita kukus selama kurang lebih 40 sampai 1 jam supaya lebih matang dan juga lebih tanak lagi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini meskipun tanpa dimasak terlebih dahulu, hasilnya itu padat ya teman-teman. Nah, kalau ada nagasari yang mengkerut atau kurang rapi, ini bisa kita rapi-rapikan ya teman-teman. Kalau ada air yang terlalu banyak bisa kita lap dulu juga, nanti bisa menambah ketahanan dari kue nagasarinya ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Jadi seperti itu, kita lap-lap, kita bersihkan untuk bagian yang terkena air atau lembab gitu ya. Nah, ini kita rapikan semuanya sampai selesai. Nah, gimana teman-teman, resep kali ini lebih simpel lagi kan? Ini hasilnya juga lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi bikin kue tradisional itu mudah saja ya teman-teman, tanpa ribet. Ini cukup diaduk-aduk tanpa dimasak lebih dahulu, hasilnya bagus banget. Nah, dalam satu resep ini aku menghasilkan 29 sampai 30 ya teman-teman. Tergantung besar kecilnya dari kue nagasari, mohon maaf salah. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai. Mari kita buka ya teman-teman. Ini dalam kondisi hangat padahal ya teman-teman. Dalam kondisi hangat pun ini terlihat kenyal banget, padat tapi juga lembut ya teman-teman. Untuk bagian pisangnya juga bagus banget. Pokoknya kalian wajib coba resep kali ini, semoga bermanfaat ya. Ini kita cobain untuk gurih manisnya juga pas banget. Oke, ini kita lanjut ke resep kedua, nagasari tanpa dimasak dengan tambahan tepung tapioka. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu baskom, kemudian kita tuang tepung beras. Ini aku pakai rose bran ya teman-teman, ini sebanyak 250 gram. Kemudian ini kita tambahkan 1 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka ya teman-teman. Kemudian ini untuk gulanya sesuaikan dengan selera. Di sini aku pakai 4 sendok makan ya teman-teman. Karena aku mau kuenya itu enggak terlalu manis, manisnya dari pisang saja. Kemudian ini kita rebus santan, ini sebanyak 700 sampai 600 ml sampai 650 ml ya teman-teman. Nanti kita gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan dan juga garam setengah sendok teh. Kemudian ini kita panaskan, kita rebus sampai benar-benar mendidih ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau bikin kue bikang cukup diangetin, tapi kalau kue bikang yang tanpa
dimasak terlebih dahulu. Ini santannya harus benar-benar panas ya. Kemudian ini kita tuang santannya dalam keadaan panas ke dalam adonannya. Nah, tujuannya kita tuang panas-panas itu memang supaya tepungnya itu bisa setengah matang ya teman-teman. Jadi nggak perlu dimasak dibuat bubur dulu di atas kompor, tapi cukup disiram dengan santan yang panas mendidih kayak gini. Nanti hasilnya itu juga padat, lebih kenyal, dan juga ketika dikukus nanti tidak akan pecah ya teman-teman, tidak akan meleot juga. Biasakan kalau kita bikin kue Nagasari, apalagi kalau porsi banyak, biasanya itu banyak yang pecah ya teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini dan juga takaran yang pas, nanti insya Allah kuenya itu bakalan lembut, kenyal, tidak akan pecah, tidak melebar kemana-mana gitu ya teman-teman untuk kue Nagasarinya ini. Nah, resep kali ini Mama Hasan lihat dari teman-teman YouTube juga. Cuman dari dulu itu orang zaman dahulu aku lihat Bude ya teman-teman, waktu itu yang pinter banget bikin kue Nagasari seperti ini. Beliau itu bikinnya itu nggak dimasak seperti ini, cuman mereka bikin dari tepung beras yang digiling sendiri. Nah, kali ini Mama Hasan bikin yang pakai tepung yang sudah jadi aja, itu juga bisa ya ternyata ya teman-teman. Tapi kalau dari proses awal tepungnya itu bikin sendiri, biasanya itu untuk takarannya itu orang Jawa bilang dikira-kira, dikira-kira gitu ya teman-teman, tidak pasti. Jadi untuk takaran santannya itu mereka tidak, ketika ditanya resep mereka tidak akan bisa mengatakan pasti segini gitu ya teman-teman, mereka dikira-kira gitu. Jadi untuk resepnya itu tidak pasti, jadi hanya mereka yang tahu rahasianya. Kue tradisional mereka itu bisa enak banget, bisa menul-menul seperti itu ya teman-teman. Tapi ini dengan teknik seperti ini hampir sama ya teman-teman, menyerupai dengan kue bikinan bude aku, kue bikinan nenek aku juga. Mereka itu bikinnya itu benar-benar enak banget, nggak dijumpai. Terkadang kita bikin itu nggak bisa persis sama dengan mereka gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah dengan cara ini mendekatilah ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau kue Nagasarinya itu padat, bisa pakai resep yang satu ini ya teman-teman, dan juga teknik tanpa dimasak dulu, ini praktis banget. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu untuk pisangnya. Di sini aku pakai pisang kepok ya teman-teman. Sebenarnya ini kurang sedikit matang, tapi juga nggak apa-apa ya teman-teman, nanti hasilnya enak banget, keset gitu ya. Nah, untuk potongannya bisa sesuaikan dengan selera kalian. Di sini aku potong aja menjadi 2 bagian seperti ini ya. Kalau dipotong memanjang juga boleh banget. Nah, ini sudah siap semua untuk adonannya, kemudian untuk pisangnya juga siap. Nah, untuk daunnya di sini aku sudah panaskan juga ya teman-teman. Untuk ukurannya 15 cm kali 15 cm. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Memang teknik tidak dimasak seperti ini, cuma disiram dengan santan panas. Ini untuk adonannya sedikit lembek, tidak bisa padat seperti ketika dimasak langsung ya teman-teman. Tapi ketika nanti sudah matang, nanti hasilnya malah lebih padat, kenyal, lembut gitu ya. Beda pokoknya dari resep-resep aku sebelumnya. Oke, ini kita bungkus. Ini untuk ukuran buburnya di sini aku pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini kita kasih pisang di tengahnya dan juga kita rata-ratakan supaya nanti pisangnya bisa terbalut sempurna di dalam adonan tepungnya.
Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian, segala urusan kalian, semua hajat kalian bisa terkabul ya tahun ini, amin. Oke, ini kita bungkus seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu cantik banget, rapi gitu ya teman-teman. Pokoknya daunnya itu harus dipanaskan di atas kompor supaya hasilnya itu enggak pecah untuk daunnya, dan juga lebih rapi lagi, cantik seperti ini. Nah, ini kita bungkus semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oke, ini kita bungkus. Oh ya, sedikit cerita ya teman-teman. Kalau orang dulu-dulu itu sering membuat kue ini itu tanpa gula ya teman-teman. Jadi mereka menggunakan santan aja yang benar-benar kental. Kemudian untuk manisnya dari pisang asli itu lebih mantap lagi, rasanya gurih, manisnya itu juga pas, nggak kemanisan gitu ya teman-teman. Cuman lidah orang sekarang kalau tidak dikasih gula itu kurang puas gitu ya teman-teman makannya. Oke, lanjut, ini kita tata di dalam langseng. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 18 atau bisa juga jadi 20 kalau ukurannya itu agak kecil gitu ya. Ini kita kukus selama kurang lebih 30-45 menit. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ketika dibuka ini tidak ada yang pecah sama sekali. Pokoknya resep kali ini lebih enak mantul gitu ya teman-teman. Kalian wajib coba untuk membuat kue Nagasari yang tanpa dimasak terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Ini buatnya anti ribet dan juga anti gagal. Tidak pecah ketika dikukus ya teman-teman. Juga tidak melebar kemana-mana. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.